Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, Abu Abdullah Al-Husain merupakan anak dari putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib. Husain lahir pada hari ketiga Syaban di tahun keempat Hijriyah dan meninggal sebagai syahid pada tahun 61 Hijriyah. Dalam hadits disebutkan bahwa Husain merupakan salah satu cucu Rasulullah yang hidup hingga usia dewasa. Sedangkan anak dan cucu laki-laki Rasulullah yang lain telah diwafatkan Allah ketika usia mereka masih anak-anak. Pada video kali ini umat Rasulullah akan membahas syahidnya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Husain adalah cucu kesayangan dan kecintaan Rasulullah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, suatu ketika, kami salat Isya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat sujud, Hasan dan Husain naik ke punggung beliau dan saat bangkit beliau meraih keduanya yang ada di belakang dengan lembut, lalu meletakkan keduanya secara perlahan. Saat kembali sujud, keduanya kembali naik ke punggung. Saat selesai sholat beliau bahkan meletakkan keduanya di pangkuan beliau. Hadis riwayat Al-Hakim. Bagi Rasulullah, Husain bagaikan permata yang tak ternilai sebab Husain lahir dan tumbuh di sisi beliau. Tak hanya mengisi hari-hari Rasulullah saja, tapi juga menghadirkan kebahagiaan yang begitu dalam. Husain juga memiliki karakter fisik dan sifat yang mirip dengan Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, Husain termasuk bagian dariku dan aku termasuk bagian darinya. Allah akan mencintai siapa saja yang mencintai Husain. Husain adalah satu umat di antara umat-umat yang lain dalam kebaikannya, hadis riwayat Tirmidzi. Tapi sayangnya kebersamaan Rasulullah dengan Husain tidak berlangsung lama. Al-Hasan dan Al-Husain senantiasa belajar makna kesabaran dari Rasulullah. Kesabaran Al-Husain bersenyawa dengan akhlak Qurani dan firman Ar-Rahman. Suatu hari seorang budak milik Husain melakukan pelanggaran yang mengakibatkan dirinya harus dihukum, maka Husain pun memerintahkan agar ia dicambuk. Sebelum hukuman dilaksanakan, budak tersebut berkata, Tuanku, bukankah Allah berfirman, dan orang-orang yang menahan amarahnya? Al-Husain berkata, lepaskan dia. Budak itu berkata lagi, Tuanku, bukankah Allah berfirman, dan memaafkan kesalahan orang lain? Husain berkata, baiklah, aku memaafkanmu. Budak itu berkata lagi, Tuanku, bukankah Allah berfirman, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan? Husain berkata, aku memerdekakanmu semata-mata karena Allah, dan kamu mendapatkan uang 2 kali lipat dari yang telah kuberikan. Budak tersebut tahu betul betapa hati Al-Husain sangat lekat dengan Al-Quran. Karena itu, ia mengingatkan tuannya tentang ciri-ciri hamba yang bertakwa. Firman Allah, yang artinya, yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Ali, Imran ayat 134. Diriwayatkan, Sayyidina Husain tidak mendapatkan kain kafan yang dibawakan oleh malaikat Jibril. Hal ini lantaran cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut akan mati dalam kondisi syahid di medan perang. Dalam suatu riwayat yang menceritakan tentang kain kafan dari surga yang dibawakan malaikat Jibril untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang-orang tersayang Rasulullah yakni istri pertama Rasulullah, Khadijah radhiyallahu anha, putri Rasulullah, Fatimah Az-Zahra, menantu Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, dan cucu Rasulullah yang bernama Hasan. Sayyidina Husain mendapatkan ujian yang sangat berat. Satu demi satu orang yang disayanginya kembali ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakeknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wafat karena sakit. Ibunya, Fatimah Az-Zahra juga wafat karena sakit. Sementara ayahnya, Ali bin Abi Thalib, wafat karena dibunuh saat sedang menunaikan sholat subuh. Kakaknya, Hasan bin Ali wafat sebagai syuhada. Sayyidina Husain menjalani semua ujian itu penuh kesabaran. Dikisahkan, ternyata puluhan tahun sebelum kematian Husain, Rasulullah sudah mengetahui akan hal itu. Husain wafat dengan syahid. Semua itu bermula dari penolakan untuk membaitkan Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah. Husain waktu itu berusia sekitar 58 tahun. Tiba-tiba, sebuah anak panah bercabang 3 mengenai dada sebelah kiri Husain,
menancap tepat di jantungnya, sementara tubuhnya dipenuhi oleh 100 lebih anak-anak panah yang menancap. Kisah dimulai 5 hari sebelum Hussein dan para sahabatnya syahid di Karbala. Tepatnya pada hari Ahad, 5 Muharram 61 Hijriah. Kala itu secara bertahap, pasukan Yazid bin Muawiyah yang terpencar di seluruh kota Kufah berkumpul dan bergabung dengan pasukan Umar bin Sa'ad. Syabs bin Rubi telah bergerak ke arah Karbala dengan 1000 pasukan berkuda. Ubaidullah bin Ziyad memerintahkan kepada sebagian pasukan untuk berdiri di jalanan yang menuju ke arah Karbala, dan menghalangi siapapun yang membantu Sayyidina Hussein. Pada saat itu ada warga Kufah yang hendak membantu Hussein dihalangi pasukan musuh, mereka pun melarikan diri. Seorang komandan laskar yang sebelumnya bergerak dari Kufah dengan 1000 pasukan, namun begitu sampai di Karbala, pasukan yang tersisa hanya sekitar 3 atau 400 orang, selebihnya melarikan diri. Dengan kondisi yang seperti itu Hussein berkata, "Perhatikanlah, kami tidak akan pernah menyerah dengan hina. Allah, Rasul-Nya dan para mukmin tidak akan pernah menerima kehinaan untuk kami. Pangkuan-pangkuan suci yang telah membesarkan kami. Kepandaian dan keberanian mereka tidak akan pernah mengajarkan untuk mendahulukan ketaatan pada orang-orang hina atas kematian secara ksatria." Ketika Husain bin Ali melakukan hijrah dari Madinah ke Mekah dan berlindung di Mekah karena menghindari pemberian baiat kepada Yazid bin Muawiyah, Umar bin Sa'ad melihat para jemaah haji di Baitullah menyambut Imam Hussein. Umar pergi ke Madinah dan menulis surat kepada Yazid memberitahu tentang kedatangan Imam Hussein ke Mekah. Pada mulanya Ubaidullah bin Ziyad menjanjikan Umar bin Sa'ad jabatan gubernur Rei dengan syarat harus berhadap-hadapan dengan Imam Hussein. Pada mulanya ia menolak ajakan itu, namun ketika Ubaidillah bin Ziyad mengancamnya bahwa ia harus memerangi Hussein, maka ia menerima tugas itu dan bergerak menuju ke Karbala dengan pasukan yang dipimpinnya berjumlah 4000 pasukan. Pada hari kedua atau ketiga Muharram 61 Hijriah, 680 Masehi Ibnu Sa'ad memasuki Karbala. Ia mengutus Qoroh bin Qais Handali untuk menemui Imam Hussein dan menanyakan apa maksud kedatangannya ke Irak. Menjawab pertanyaan itu, Hussein berkata bahwa masyarakat Kufah mengundangnya. Oleh karena itu aku datang. Jika mereka tidak mau, maka aku akan pulang. Umar bin Sa'ad menuliskan jawaban Husain itu kepada Ubaidillah bin Ziyad, namun orang-orang yang berada di sekitar Ubaidillah seperti Shimar bin Ziljausian menganjurkan perang dengan Imam Hussein. Akhirnya Ubaidillah melarang Ibnu Sa'ad yang pada awalnya ingin berdamai dengan Hussein, dengan memberikan pilihan apakah akan berperang dengan Hussein ataukah akan menyerahkan pemimpin pasukan kepada Shimar bin Ziljausian. Ibnu Sa'ad menjawab surat Ubaidillah, dan berkata kepada Shimar bahwa ia sendiri yang akan tetap menjadi pemimpin peperangan, dan akan berperang melawan Hussein. Hussein sempat berbincang-bincang dengan Umar bin Sa'ad beberapa kali. Pada salah satu pertemuan, Hussein memberi pesan lewat Amru bin Karaza Ansari untuk disampaikan kepada Umar bin Sa'ad sehingga terjadi pertemuan antara dua pasukan itu pada malam hari. Umar bin Sa'ad dengan disertai 20 personel penunggang kuda dan Hussein juga dengan disertai pula oleh 20 personel penunggang kuda pergi ke tengah medan pertempuran. Hussein meminta para sahabatnya untuk pergi ke samping medan peperangan dan Umar pun demikian. Pada saat itu, mereka berbicara antara yang satu dengan yang lain, percakapan antara Hussein dan Umar pun berlangsung lama. Hussein bertanya kepada Umar, "Apakah kau tidak takut kepada Allah?" Umar menjawab, "Aku takut jika rumahku rusak, aku akan menyediakan rumah bagimu," ujar Hussein. "Mereka akan mengambil hartaku," jawab Umar. "Aku akan memberikan yang lebih baik daripada yang mereka berikan kepadamu," janji Hussein. Umar bin Sa'ad pun diam dan tidak memberikan jawaban apa-apa. Hussein sambil meninggalkan mereka berkata, "Aku berharap kau tidak makan gandum Irak kecuali sedikit saja." Umar bin Sa'ad pun berkata, "Apabila tidak ada gandum, maka akan ada ju atau barli." Imam Hussein pun berkata, "Bagaimana dengan dirimu sendiri? Allah akan segera mengambil jiwamu dan engkau tidak akan terampuni di hari kiamat. Apakah engkau mengira akan sampai pada pemerintahan Rai dan Gurgan? Demi Allah, tidaklah demikian, karena engkau tidak akan pernah sampai pada keinginanmu." Di lain kesempatan, dalam upaya memperkuat pasukan, Habib bin Mazahir meminta izin kepada Hussein untuk mendekati kabilah Bani Asad yang hidup di dekat daerah itu dan mengajak mereka untuk bergabung. Beliau mengizinkan. Habib kemudian mendatangi mereka dan berkata,
ikutilah perintahku hari ini dan bergegaslah untuk membantu Husain supaya kalian berada dalam kemuliaan dunia dan akhirat. Sejumlah 90 orang bangkit dan bergerak menuju Karbala. Akan tetapi, di pertengahan jalan mereka bertemu dengan pasukan Umar bin Sa'ad, dan karena tidak memiliki pertahanan yang kuat, akhirnya mereka terpencar dan kembali ke rumah masing-masing. Habib mendatangi Imam Husain dan menceritakan peristiwa ini. Beliau hanya berkata, La haula wa la quwata illa billah. Dalam kondisi ini, Husain berkirim surat dari Karbala kepada saudaranya Muhammad bin Hanafiyah dan Bani Hashim. Seakan dunia sama sekali tak pernah ada, dan demikian inilah dunia yang berkesudahan dan tanpa arti, sementara akhirat adalah senantiasa, tulisnya. Penggalan dari pidato Imam Husain kepada para sahabatnya, wahai para keturunan besar dan agung, bersabarlah, karena kematian hanyalah sebuah jembatan, tempat kalian akan melewati segala kesulitan dan penderitaan, dan mengantarkan kalian ke surga yang luas dengan segala nikmatnya yang senantiasa. Pada hari Selasa, 7 Muharram 61 Hijriah terdata bahwa pasukan yang mengambil baju, senjata perang, dan gaji dari pemerintah Bani Umayyah, dan siap untuk berperang melawan Husain berjumlah lebih dari 30.000 orang. Kemudian Umar bin Sa'ad menempatkan 500 pasukan penunggang kuda di sisi sungai Furat. Salah satu dari mereka berteriak, Husain, demi Allah, engkau tidak akan meminum air ini walau setetes pun, hingga kehausan merenggut nyawamu. Imam Husain berkata, Ilahi, binasakan ia dengan kehausan dan jauhkan ia dari segala rahmatmu. Hamid bin Muslim mengatakan, aku melihat dengan mataku sendiri bahwa kutukan Imam Husain betul-betul terlaksana. Husain mengutuk pasukan musuh, Ilahi, tahanlah hujanmu dari mereka, ciptakan kesulitan dan kekeringan sebagaimana tahun-tahun Yusuf dan tempatkan budak Sakafi, Hajjaj bin Yusuf untuk mereka, supaya mereka merasakan pahitnya tegukan racun, dan ambilkan balas dendamku, para sahabatku, ahlul bait dan para pengikutku dari mereka. Keesokan harinya, rasa kehausan di kemah-kemah makin lama terasa semakin mencekik. Husain lalu memerintahkan saudaranya, Abbas, bersama beberapa orang untuk bergerak ke sungai Furat di malam hari. Dengan rencana yang matang, mereka berhasil mematahkan dan menerobos barisan musuh dan kembali ke kemah dengan kantong-kantong penuh air. Pada Kamis, 9 Muharram 61 Hijriah Shimar mendatangi perkemahan Imam Husain. Selain memanggil Abbas dan putra-putra Ummul Banin lainnya, ia mengatakan, aku telah mengambil surat jaminan untuk kalian dari Ubaidullah. Secara bersamaan, mereka berkata, Allah melaknatmu dan melaknat surat jaminanmu, kami berada dalam keamanan dan putra dari putri Rasulullah berada dalam ancaman. Melalui saudara lelakinya, Abbas, Husain meminta kesempatan satu malam dari musuh untuk melakukan sholat, berdoa, bersalawat dan membaca Al-Quran. Penggalian parit di seputar perkemahan untuk menghadapi musuh dan memutus hubungan musuh dengan perkemahan dari 3 arah. Interaksi hanya bisa dilakukan dari satu arah di mana para sahabat Husain ditempatkan. Ini adalah strategi Husain yang sangat bermanfaat bagi para sahabat. Pada hari itu juga sekelompok dari Laskar Umar bin Sa'ad bergabung dengan pasukan Husain. Pada hari ke-10 bulan Muharram, di tahun 61 Hijriah, selepas menunaikan sholat subuh, dia bergegas keluar tenda dan menaiki kuda kesayangannya. Beliau menatap pasukan yang telah mengepungnya. Mulailah beliau berkata dengan begitu indah dan menyentuh hati. Lihat nasabku, pandangilah siapa aku ini, lantas lihatlah siapa diri kalian. Perhatikan apakah halal bagi kalian untuk membunuhku dan menciderai kehormatanku. Bukankah aku ini putra dari anak perempuan nabimu? Bukankah aku ini anak dari wasi dan keponakan nabimu, yang pertama kali beriman kepada ajaran nabimu? Bukankah Hamzah, pemuka para syuhada, adalah pamanku? Bukankah Ja'far, yang akan terbang dengan 2 sayap di surga, itu pamanku? Tidakkah kalian mendengar kalimat yang viral di antara kalian bahwa Rasulullah berkata tentang saudaraku dan aku, keduanya adalah pemuka dari pemuda ahli surga, jika kalian percaya dengan apa yang aku sampaikan, dan sungguh itu benar karena aku tak pernah berdusta. Tapi jika kalian tidak mempercayaiku, maka tanyalah Jabir bin Abdullah al-Ansari, Abu Sa'id al-Hudri, Sa'al bin Sa'ad, Zaid bin Arkam dan Anas bin Malik, yang akan memberitahu kalian bahwa mereka pun mendengar apa yang Rasulullah sampaikan mengenai kedudukan saudaraku dan aku. Tidakkah ini cukup menghalangi kalian untuk menumpahkan darahku?
Namun mereka yang telah terkunci hatinya tidak akan tersadar, pasukan yang mengepung atas perintah Ubaidullah bin Ziyad itu memaksa Hussein untuk mengakui kekuasaan Khalifah Yazid bin Muawiyah. Hussein berkata kepada musuh, celaka kalian. Kerugian apa yang akan kalian peroleh jika mendengarkan perkataanku, aku mengajak kalian ke jalan yang benar. Akan tetapi kalian menolak seluruh perintahku, dan tidak mendengarkan perkataanku, karena perut-perut kalian telah terpenuhi oleh kekayaan haram hingga mengeraskan hati-hati kalian. Setelah menunaikan sholat subuh bersama para sahabatnya, Hussein berkata, Allah telah memerintahkan pada kesyahidanku dan kesyahidan kalian. Selamat atas kalian yang memilih kesabaran. Hussein memerintahkan Zuhair bin Kain untuk memegang komando pasukan sebelah kanan, dan Habib bin Mazahir, pasukan sebelah kiri. Sementara bendera berada di tangan saudaranya, Abbas. Kendati pasukan musuh telah mendekati perkemahan, namun Hussein belum memerintahkan untuk melemparkan anak panah. Beliau berkata, aku tidak ingin memulai perang dengan pasukan ini. Umar bin Sa'ad meletakkan anak panah di panahnya dan melemparkannya ke arah para sahabat Hussein seraya berkata, saksikanlah bahwa akulah orang pertama yang melemparkan anak panah ke arah pasukan Hussein. Kemudian tindakan ini diikuti oleh para pasukan Umar bin Sa'ad. Mereka membidik para sahabat Hussein dari segala arah. Bangkitlah wahai para sahabatku, dan bergegaslah menuju kesyahidan. Allah akan mengampuni kalian, seru Sayyidina Hussein. Pada serangan pertama, lebih dari 40 sahabat Hussein mati syahid. Selebihnya, secara bergilir satu persatu dari mereka maju ke medan pertempuran, untuk bergegas menyambut kesyahidan. Ketika seluruh sahabat telah gugur, tibalah giliran keturunan Bani Hashim untuk maju ke medan laga bersabung nyawa. Namun mereka pun mereguk manisnya kesyahidan, seluruhnya tanpa tersisa. Hussein pun sendirian, tak berteman. Dengan pandangan penuh haru, beliau memandang ke arah jasad-jasad para sahabatnya dan memanggil mereka satu persatu, kemudian bergerak ke arah perkemahan untuk mengucapkan perpisahan terakhir. Setelah itu, beliau lantas mengeluarkan pedang dari sarungnya, berdiri berhadapan dengan musuh, dan memulai peperangan yang tak seimbang. Musuh segera mengepungnya dari segala arah. Tiba-tiba, sebuah anak panah bercabang 3 mengenai dada sebelah kirinya, menancap tepat di jantungnya, sementara tubuhnya dipenuhi oleh 100 lebih anak-anak panah yang menancap. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah bercerita bagaimana Sayyidina Hussein terbunuh di Karbala pada 10 Muharram Asyura. Pasukan memukul kepala Hussein dengan pedang hingga berdarah. Hussein membalut luka di kepalanya dengan merobek kain jubahnya. Dan dengan cepat balutan kain terlihat penuh dengan darah Hussein. Ada yang kemudian melepaskan panah dan mengenai leher Hussein. Namun beliau masih hidup sambil memegangi lehernya menuju ke arah sungai karena kehausan. Samir bin Zil Jausan memerintahkan pasukannya menyerbu Hussein. Mereka menyerang dari segala penjuru. Mereka tak memberinya kesempatan untuk minum. Ibn Katsir menulis, yang membunuh Hussein dengan tombak adalah Sinan bin Anas bin Amr Nahai. Hussein tersungkur jatuh. Jeritan para wanita dan anak-anak, mengharu biru dan memenuhi belantara langit. Dan kemudian dia menggorok leher Hussein dan menyerahkan kepala Hussein kepada Hawali bin Yazid. Al-Bidayah, 8/204. Anas melaporkan bahwa ketika kepala Hussein yang dipenggal itu dibawa ke Ubaidullah bin Ziyad, yang kemudian memainkan ujung tongkatnya menyentuh mulut dan hidung Hussein. Anas berkata, demi Allah, sungguh aku pernah melihat Rasulullah mencium tempat engkau memainkan tongkatmu ke wajah Hussein ini. Ibnu Katsir mencatat 72 orang pengikut Hussein yang terbunuh hari itu. Imam Suyuti dalam Tarikh Al-Khulafa mencatat 4.000 pasukan yang mengepung Hussein, di bawah kendali Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Sore hari ke-10, setelah Sayyidina Hussein syahid, Yazid memerintahkan laskarnya untuk merampas, menjarah, membakar perkemahan, dan menyiksa para keluarga Rasulullah. Mereka segera menaati perintah itu. Mereka menyerbu ke arah perkemahan Hussein, menjarah peralatan, pakaian dan unta-unta, dan kadangkala tanpa malu terlihat tengah merebut dan mengambil paksa pakaian dari tangan seorang wanita Ahlul Bait. Keluarga Imam Hussein keluar dari perkemahan, menangis dan menjerit karena kehilangan para pelindung dan orang-orang yang mereka kasihi. Setelah itu, dengan kepala terbuka, kaki telanjang dan pakaian-pakaian yang telah terjarah, keluarga ini menjadi tawanan Umar bin Sa'ad. Perempuan-perempuan ini berkata, lewatkanlah kami dari tempat terbunuhnya Imam Hussein.
Saat pandangan mereka jatuh ke jasad para syuhada, kembali terdengar jeritan dan raungan yang membahana. Mereka menampari wajah-wajah mereka sendiri. Setelah peristiwa ini, Umar bin Sa'ad mengumumkan pada laskarnya, siapakah di antara kalian yang bersedia menginjak-injak punggung dan dada Hussein dengan kuda? 10 orang bangkit menyatakan kesediaannya, dan mulai mengarahkan kuda-kudanya untuk menginjak-injak tubuh Hussein. Sore itu juga, Umar bin Sa'ad memerintah pasukan Huli bin Yazid Ashbahi dan Hamid bin Muslim Azdi untuk mengirimkan kepala Husain ke Ubaidullah bin Ziyad di Kufah. Sementara yang lainnya mengumpulkan kepala-kepala para sahabat dan keluarga beliau yang berjumlah 72 kepala, kemudian mengirimkan seluruh kepala ini ke Kufah bersama Shimr bin Ziljausian dan Qais bin Asyats. Setelah itu, mereka mulai mencari-cari orang-orang mereka yang terbunuh lalu menguburkannya. Namun jenazah Hussein dan para sahabatnya yang tak berkepala tetap dalam keadaan telanjang di Sahara Karbala sampai hari ke-12 Muharram, hingga akhirnya kabilah Bani Asad menguburkan mereka atas arahan Imam Sajjad. Pada hari terbunuhnya Hussein, Imam Suyuti mengatakan dunia seakan berhenti selama 7 hari. Mentari merapat laksana kain yang menguning, terjadi gerhana matahari di hari itu, langit terlihat memerah selama 6 bulan, Imam Suyuti juga mengutip dari Imam Tirmidzi yang meriwayatkan kisah dari Salma yang menemui Ummu Salamah, istri Rasulullah. Salma bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Ummu Salamah menjawab, "Semalam saya bermimpi melihat Rasulullah yang kepala dan jenggot beliau terlihat berdebu. Saya tanya, 'Mengapa engkau wahai Rasul?' Rasulullah menjawab, 'Saya baru saja menyaksikan pembunuhan Hussein.'" Sadisnya tragedi Karbala itu, karena kepala Hussein terlepas dari batang leher sehingga membuat seluruh umat Islam sejak saat itu menangis karenanya. Bukan hanya manusia tapi para jin pun ikut menangis. Bintang-bintang juga bermunculan di siang hari, maka tidak bisa dibayangkan betapa berdukanya langit dan bumi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.